Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Resmi, Alex Espargaro dipastikan akan tampil balapan MotoGP Spanyol 2025 yang akan dilangsungkan di sirkuit Jerez. Espargaro akan melakukan laga comeback dengan mengambil jatah wildcard pertama Honda HRC di MotoGP 2025. Setelah pekerjaan sibuk di musim dingin dengan tim tes Honda HRC, Alex Espargaro akan menjalani debut di atas Honda RC Tuan Trivi di GP Spanyol. Baru-baru ini, mantan pembalap Ducati yang sekarang membela perangkat Yamaha, Jack Miller, mengungkap satu alat rahasia Ducati. Alat tersebut adalah sebuah printer 3D atau pencetak 3 dimensi yang disimpan Ducati di salah satu truk trailernya yang hadir di sirkuit saat menjalani balapan di kawasan Eropa. Printer 3D tersebut bekerja siang dan malam tanpa henti untuk menyuplai komponen motor Ducati. Printer 3D itu membuat banyak part terutama dari bahan plastik hingga part-part mahal berbahan serat karbon. Ketika kulihat benda itu pertama kali di truk, ku bilang, benda apa yang mereka taruh di truk? Benda itu memakan banyak tempat dan mereka bilang itu printer 3D. Ketika truk datang hari Rabu pagi, printer itu langsung bekerja siang harinya pada hari yang sama. Aku bersumpah mesinnya bekerja 24 jam sehari di belakang truk. Kupikir itu datang dari Formula One tentunya. Ducati adalah pabrikan yang memimpin dalam hal personil dan inovasi. Bos tim Ducati Corse, Davide Tardozzi, memprediksi Marc Marquez akan kembali mendominasi gelar juara dunia MotoGP dalam beberapa tahun ke depan. 4 seri MotoGP 2025 sudah berlalu, dan menariknya dari total 8 balapan, Marquez hanya gagal meraih kemenangan di Grand Prix MotoGP Amerika Serikat. Selebihnya pembalap asal Spanyol itu menyapu bersih kemenangan. Bahkan di MotoGP Qatar, seri di mana Marquez tidak pernah menang sejak 2014, dia berhasil menang cukup dominan. Kepada Crash, Tardozzi bahkan meyakini Marc Marquez bisa menjadi juara dunia MotoGP bersama Ducati dalam 5 musim ke depan. Marc saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan saya bayangkan ia dapat menjadi berbahaya selama 4 atau 5 tahun ke depan. Meski begitu, kami tahu bahwa kami dapat mengandalkan 2 pembalap hebat dan kami senang akan hal itu. Pengamat MotoGP Carlo Pernat mengatakan bahwa dominasi Marquez di MotoGP musim ini akan sangat sulit untuk dikalahkan. Sebagaimana diketahui, The Baby Alien tampil sangat dominan di MotoGP Qatar 2025 dengan keluar sebagai pemenang pada sesi sprint race dan balapan utama. Kesuksesan ini sekaligus membuatnya memuncaki klasemen MotoGP 2025 dengan 123 poin. Dilansir dari Motosan, Pernat meyakini bahwa Marquez akan sangat sulit dikalahkan pada musim ini. Grand Prix Qatar menunjukkan Marc telah kembali menjadi seperti sebelum kecelakaan, dan sekarang pembalap terbaik berada di motor terbaik. Inilah hasilnya. Akan sangat sulit mengalahkan Marc tahun ini. Ia telah kembali seperti sebelumnya, ia melakukan apa yang ia mau dan mengatur balapan sesuai keinginannya. Pedro Acosta sempat menjadi bulan-bulanan penggemar Marc Marquez sejak awal musim MotoGP 2025. Itu karena perkataan Pedro Acosta tentang Marc Marquez saat menghadiri sebuah talk show bersama Davide Broncano di acara La Revuelta. Baru-baru ini pembalap tim Red Bull KTM Factory Racing tersebut memberi klarifikasi soal komentarnya yang menimbulkan kontroversi tersebut. Pembalap berjuluk Si Hiu asal Mazzaron itu menilai komentarnya tersebut disalah interpretasikan oleh para penggemar. Kau melihat apa yang kau dapat, ia bukan karakter atau apapun. Selama aku merasa nyaman, aku akan tetap seperti itu. Tapi itu jelas salah diinterpretasikan. Karena kau harus paham bahwa pertunjukan David Broncano itu adalah sebuah pertunjukan komedi.
Kau harus memahami sesuatu ketika serius atau tidak. Fermin Aldegar merasa puas bisa menembus posisi 5 besar pada pagelaran MotoGP Qatar akhir pekan lalu. Sebagai salah satu rookie di musim 2025 kali ini, Fermin Aldegar menunjukkan performa yang cukup impresif pada sirkuit Losail. Aldegar naik ke posisi 5 besar setelah Maverick Viñales terkena penalti karena permasalahan tekanan ban. Menanggapi hasil istimewa tersebut, Aldegar tentu merasa puas karena sejauh ini hasil tersebut adalah pencapaian terbaiknya di kelas Premier. Saya sangat senang dengan akhir pekan ini. Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kami terus mengalami kemajuan tanpa naik turun. Kami sangat kompetitif di semua kondisi, baik saat latihan maupun balapan. Rider tim Aprilia Racing Jorge Martin resmi absen dari balapan MotoGP Spanyol 2025. Hingga saat ini Martin dikabarkan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Hamad yang terletak di Qatar. Martinator akan mendapatkan perawatan intensif hingga kondisinya memungkinkan untuk kembali ke Eropa. Dari rilis resmi tim Aprilia Racing mengonfirmasi Martin akan absen dari MotoGP Spanyol 2025. Dia akan digantikan Lorenzo Savadori dalam balapan yang digelar di sirkuit Jerez pada 27 April 2025 itu. Rider Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengungkapkan kesulitan yang dihadapinya pada pagelaran MotoGP Qatar 2025. Dalam sesi balapan yang berlangsung di sirkuit Losail tersebut, Marco Bezzecchi mengalami masalah dengan ban yang membuatnya tidak bisa optimal. Ia pun mengeluarkan segala cara untuk bisa mendapatkan hasil terbaik, tetapi hanya bisa meraup 1 poin pada balapan utama. Kepada Crash, rider bernomor 72 ini mengatakan bahwa akhir pekannya memang berjalan dengan penuh tantangan. Akhir pekan yang sulit secara keseluruhan dan tentu saja balapan yang sulit. Saya berjuang sepanjang balapan untuk mengatur ban dan mendapatkan yang terbaik dari hari Minggu kami. Tapi setidaknya saya berhasil meraih beberapa poin pada akhirnya. Tentu saja kami masih jauh dari tempat yang saya dan Aprilia inginkan. Ai Ogura membicarakan hasil balapannya di MotoGP Qatar. Dilansir dari Crash, rider asal Jepang itu mengatakan bahwa dirinya terlalu fokus pada ban belakang. Sialnya, hal tersebut justru membuatnya kehilangan grip pada ban depannya yang cepat terdegradasi dan membuatnya kesulitan mengontrol kuda besinya. Sejak pertengahan balapan, saya kehilangan cengkraman pada ban depan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Saya pikir saya tidak mengelola ban depan dengan baik pada 6 atau 7 lap pertama. Saya fokus pada roda belakang dan tidak memperhatikan ban depan. Saya membuat langkah besar dari Jumat hingga Sabtu, tapi saya rasa gaya berkendara saya tidak cukup baik untuk 22 lap. Saya tidak punya pilihan lain untuk mencatatkan waktu yang bagus. Pembalap muda Liam Lawson membantah rumor bahwa rasa percaya dirinya kini hancur setelah didepak Red Bull Racing. Sebagaimana diketahui, Liam Lawson mendapati situasi runyam pada awal karirnya di Formula One musim 2025. Hanya 2 seri bersama Red Bull Racing, Lawson langsung didepak karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, Lawson ditukar dengan Yuki Tsunoda yang dianggap sudah lebih matang karena pengalamannya selama bertahun-tahun. Setelah turun kasta ke Racing Bulls, Lawson juga belum menunjukkan performa terbaiknya. Banyak orang mengatakan bahwa ia sudah kehilangan percaya diri. Menanggapi isu tersebut, Lawson langsung membantahnya dengan tegas. Ia mengatakan bahwa rasa percaya dirinya tetap tinggi meskipun situasi sulit sudah pernah menghantamnya.